Lalu pemirsa, apa saja tanda-tanda seseorang tewas karena kelaparan? Kita akan tanyakan ke dokter spesialis forensik pemirsa, ada Dokter Clarissa. Halo, selamat siang Dokter Clarissa. Ya, halo, selamat siang. Ya, terima kasih seluruhnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Ada Pram dan juga Arlisa di sini. Dokter, ini apa indikasi atau bagian tubuh yang paling jelas untuk menyimpulkan seseorang tewas karena kelaparan? Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kelaparan ya, tidak kita berbicara secara spesifik pada kasus tersebut ya, yang di Kalideres ya. Kalau kita berbicara tentang kelaparan, tentu kita harus melihat lagi dari pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam. Ya. Kalau pemeriksaan luar, kalau orang itu sudah kelaparan sampai meninggal dunia, berarti dia sudah tidak mendapatkan asupan makanan maupun minuman dalam jangka waktu lama. Nah, seseorang yang tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman dalam jangka waktu lama, itu kan otomatis dia akan mengalami proses dehidrasi terlebih dahulu ya, kalau misalnya sampai dia tidak minum juga. Yeah. Nah, proses dehidrasi itu akan membuat kulit itu menjadi kering gitu kan ya, kulit menjadi kering. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, karena manusia itu kan untuk hidup, meskipun mungkin dia diam saja, tapi tubuh itu kan tetap membutuhkan metabolisme. Nah, metabolisme itu kan bisa berjalan karena manusia itu setiap hari makan, minum. Nah, kalau itu asupan tidak ada, maka tubuh akan menggunakan cadangan-cadangan energi. Nah, cadangan-cadangan energi itu yang nanti lama-lama makin habis. Setelah habis dia akan memakai cadangan yang juga ada di otot, kemudian lemak. Makanya jadi nanti akan terlihat juga lapisan otot dan lemaknya juga akan berkurang ya, sangat tipis. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita temukan dari pemeriksaan dalam lagi, kita bisa temukan kandung empedu. Itu bisa pada beberapa kasus seringkali dia jadinya kembung begitu ya, kalau kita sudah otopsi. Kemudian saluran ususnya itu kosong begitu. Ya. Nah, bahkan pada beberapa kasus itu bisa juga ditemukan adanya perdarahan pada lambung misalnya seperti itu. Itu beberapa temuan-temuannya dari pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan dalam. Kalau lebih banyak lagi, bisa lebih banyak lagi sebetulnya. Baik. Kalita dan juga Kapram. Baik, Dokter Clarissa berbicara mengenai organ dalam seperti usus dan lambung. Ini dari otopsi Polri sempat menyatakan lambung dan usus para korban ini kosong. Sedangkan ada penemuan bungkus makanan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa lama proses pencernaan baik itu lambung ataupun usus dari proses makan hingga sampai akhirnya kosong kering hingga menyebabkan kematian, dokter? Oke, baik. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu ya, karena saya bukan dokter pemeriksa, tetapi kita berbicara dari sisi keilmuan saja ya, Kalita ya. Nah, jadi kalau kita berbicara nih ada bungkus makanan, tetapi kalau dari pemeriksaan tidak ditemukan apa-apa. Jadi sebetulnya berapa lama? Nah, kalau di lambung, makanan itu 6-8 jam dia itu udah jalan. Dari lambung menuju ke usus halus, usus besar. Nah, sampai nanti benar-benar habis di usus besar itu kurang lebih 36 jam. Itu benar-benar kosong total. Itu kurang lebihnya perkiraan waktunya segitu. Oke, kalau Dokter Clarissa ini kelaparan, kan bilang ini kelaparan dan kekurangan nutrisi. Kalau dari hasil otopsi polisi seperti itu. Nah, ini kalau butuh waktu berapa lama sih Dokter Clarissa kelaparan bisa menuju ke kematian? Oke, jadi gini, sebelumnya Kapran saya harus ini dulu ya. Kita juga harus agak sabar nih menunggu hasil visumnya yang sebenarnya, dalam artian bukannya sekarang tidak benar, tetapi kan dari informasi terakhir kalau kita baca dari berita masih ada pemeriksaan penunjang yang masih ditunggu kan ya. Nah, jadi istilahnya nih sementara ya, sambil menunggu. Jadi asumsinya seperti itu kalau saya karena membaca dari berita-berita. Nah, jadi kalau misalnya sampai seseorang bisa meninggal dunia karena dia memang tidak makan, tidak minum. Nah ini, kalau orang sampai benar-benar nggak minum itu biasa lebih cepat. Tapi kalau misalnya dia masih minum saja, itu bisa agak lebih lama. Nah rata-rata 8 sampai 60 hari, 8 hari sampai 60 hari. Kok bisa rentang waktunya panjang kan? Gitu pertanyaan kita pasti. Nah itu terjadi karena memang banyak kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Paling sederhana adalah kondisi dari awal seseorang itu sendiri. Misalnya kalau dia awalnya gizinya baik ya tentu dia memiliki cadangan lemak yang itu lebih banyak begitu. Iya. Apakah mempengaruhi usia juga karena korban bisa dikatakan ini sudah lanjut usia, dokter? Iya. Jadi kalau kita berbicara usia, nah kalau usia itu biasanya diikuti dengan apakah ada penyakit penyerta lain, kan begitu.
memang orang muda nggak punya penyakit penyerta dok? Oh ya bisa, cuman kalau misalnya pada orang yang lebih tua biasanya kan sudah beberapa komplikasi banyak penyakitnya gitu ya. Nah, kondisi penyakit itu juga bisa menyertai atau bisa mempercepat proses terjadinya kematian kalau memang di awalnya dia sudah ada penyerta-penyerta lain. Nah, tapi kalau misalnya pada orang-orang muda dok, bisa nggak? Iya, pada gangguan-gangguan usus memang dia ada gangguan penyerapan gitu ya sebelumnya, kemudian dia melaparkan dirinya, ya beda ceritanya, dia juga pasti akan lebih cepat proses meninggalnya karena memang sudah kondisi kurang gizinya itu ya, undernutritionnya sudah ada sebelumnya begitu. Oke dokter, ini kan ciri-ciri diberikan oleh kepolisian adalah otot mengecil dan mengering seperti itu. Nah ini ada kondisi seperti apa sih dokter yang mendekati tanda-tanda tersebut selain kekurangan nutrisi? Oke, jadi ini hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, katanya ada otot mengecil begitu ya. Nah, pertama-tama kita juga melihat dulu nih sebetulnya proses dari tanatologi atau proses perubahan setelah kematiannya begitu ya. Nah, apakah terjadi pengeringan atau yang namanya mumifikasi? Kalau mumifikasi itu ya kayak model mumi-mumi begitu ya, itu kulit itu juga jadinya kering. Nah, kemudian kita juga melihat lagi kalau memang itu karena proses mumifikasi, tentu akan sedikit berbeda begitu kan. Nah, terus kalau misalnya otot mengecil begitu ya, jadi dia lebih tipis seperti itu, bisa nggak kelaparan? Bisa tadi ya. Terus sebetulnya otot mengecil itu kan bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Misalnya pada orang-orang yang memang tidak menggunakan alat tubuhnya. Misalnya orang yang bedridden, jadi tiduran terus, itu kan lama-lama otot mengecil kan, karena tidak dipakai untuk kontraksi, tidak ada rangsangan. Otomatis dibandingkan dengan orang seusianya, dibandingkan dengan orang dengan jenis kelamin yang sama, itu juga ototnya juga akan mengecil. Gitu. Sehingga kalau orang yang bedridden tadi dengan otot-otot yang kecil, kemudian dia meninggal, dibandingkan dengan orang yang meninggal, itu juga ototnya juga bisa mengecil atau menipis. Begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Clarissa, dokter spesialis forensik sudah berbagi informasi bersama kami Ayuni Siang. Sehat selalu Dokter Clarissa. Sehat selalu, terima kasih, selamat siang. Selamat siang dokter.